Bab 1091. Charlie tidak terlalu menganggap serius keluarga Wilson. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak lebih dari badut di matanya. Dan dia yakin bahwa kelompok orang ini pasti tidak akan mengganggunya. Selain itu, Horia harus membenci Elaine karena tulang belulangnya, jadi dia memperkirakan bahwa senjata masa depan keluarga Wilson harus ada pada ibu mertuanya. Ini sebenarnya hal yang baik, orang jahat punya kesedihannya sendiri. Kemudian pikirannya semua terfokus pada membangun kebun sayur untuk istrinya. Solomon White sudah sepenuhnya aktif saat ini, dan dia pergi kemana-mana ke tempat penanaman sayuran untuk membeli sayuran dan buah-buahan yang baik. Pada suatu sore, dia telah mengumpulkan banyak spesies organik yang sehat dan hijau. Charlie ingin istrinya melihat kebun sayur di bawah ketika dia bangun besok pagi, jadi dia meminta Solomon White untuk memimpin orang-orang membawa tanaman yang penuh sayuran dan buah-buahan ke konstruksi pada larut malam. Pada saat ini, Nyonya Wilson sedang melihat dapur mewah di villa, tidak dapat berbuat apa-apa. Villa ini bagus di mana-mana, tidak peduli jalan, peralatan rumah tangga, atau furnitur, tidak ada setetes minyak atau sebutir nasi di dapur. Jika tidak ada cara untuk mulai memasak. Semua orang mulai dari rumah Wu di pagi hari dan datang ke sini dengan mobil dari Suzhou. Ini jam 6 sore, dan semua orang lapar ketika mereka melihat waktu makan malam. Namun, pertanyaan yang sangat memalukan dilontarkan di depan kelima anggota keluarga Wilson. Tidak ada uang untuk makan. Keempat, wanita tua, Wendy, Noah, dan Harold sudah berdentang buruk sebelumnya. Setelah tinggal di rutan berhari-hari, tentu saja tidak ada penghasilan, jadi pada dasarnya tidak ada uang di kantong. Sebelum Horia pergi ke tempat pembakaran batu bara hitam, dia juga tidak diberi uang oleh Charlie. Ketika dia diselamatkan dari kiln batu bara hitam, dia tidak memiliki benda panjang kecuali lapisan jelaga. Meskipun Ragnar dari keluarga Wu setuju untuk menginvestasikan 80 juta di grup Wilson. Tapi uangnya belum sampai. Dengan kata lain, sekarang semua orang bahkan tidak punya uang untuk makan malam. Harold menyarankan, "Nenek, kenapa kita tidak menelepon Ragnar dan memintanya untuk mengirimi kita jutaan di WeChat dulu, jadi setidaknya kita bisa memiliki tunjangan hidup untuk makan." Nyonya Wilson tua melambaikan tangannya dan dengan tegas berkata, "Sialan, bukankah ini jelas untuk membuat Ragnar meremehkan kita? Kami tinggal di villa bernilai lebih dari 100 juta, dan kami bahkan tidak punya uang untuk makan. Kamu tidak malu membuka mulut ini?" Harold berkata dengan marah, "Apa yang harus saya lakukan? Kami tidak bisa lapar." "Ya, Bu," Noah berkata dengan malu-malu, "kamu bisa bilang tidak apa-apa merasa lapar untuk 2 kali makan. Siapa yang bisa menderita kelaparan sepanjang waktu?" Investasi perusahaan itu sangat merepotkan, belum lagi rekening Ragnar juga sudah disegel oleh bank. Bahkan jika uang Ragnar ditransfer ke rekening perusahaan, dia masih harus menyelesaikannya dengan bank dan melepaskan segelnya setelah bank selesai dibangun. 3 atau 5 hari ini tidak akan datang sama sekali. Kita tidak bisa menunggu lapar? Nyonya Wilson bertanya kepadanya, "Kamu tidak punya teman atau apapun, jadi haruskah kamu meminjam 10,000 dulu?" Bab 1092. Noah berkata dengan malu-malu, "Saya meminjam uang sebelum memasuki pusat penahanan. Saya meminjam semua yang saya bisa. Banyak orang membuat saya pingsan." Nyonya Wilson tua memandang Harold dan Wendy lagi. "Harold, Wendy, bagaimana dengan kalian berdua? Apa kamu tidak punya teman untuk meminjam uang?" "Nenek, kamu tidak tahu apa-apa." Harold berkata dengan murung, "Berita tentang kebangkrutan keluarga Wilson kita telah lama beredar di lingkaran pertemanan saya. Sekarang, tidak peduli dengan siapa saya berbicara di WeChat, pihak lain akan mengabaikan saya, bahkan jika mereka peduli padaku, begitu aku mulai meminjam uang, mereka akan berpura-pura mati." Wendy juga berkata dengan wajah tertekan, "Nenek, saya tidak bisa meminjam uang lagi. Jika saya bisa meminjam uang, saya tidak akan menggunakan madu tanah Dabao." Nyonya Wilson tua berkata, "Mengapa Anda tidak mengirimi Fredman sebuah WeChat dan memintanya untuk mensponsori sedikit? Kalian berdua telah menjadi pasangan embun untuk sementara waktu. Dia harus selalu memberimu uang ini?" Wendy menghela napas, dan berkata, "Fredman telah memblokir saya." Noah memandang Nyonya Wilson, "Bu, apakah Anda tidak punya teman atau sesuatu?" "Saya."
Nyonya Wilson tua dengan dingin mendengus dengan ekspresi yang tidak wajar. Jika saya memiliki cara untuk meminjam uang, saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda. Harold tiba-tiba mendapat inspirasi saat ini dan berseru, "Nenek, haruskah kita menuangkan sesuatu dari villa ini dan meletakkannya di OLX untuk dijual?" Belum lagi, hanya TV LCD besar di ruang tamu, saya yang baru. Diperkirakan 50,000 hingga 60,000. Yang baru tidak berguna. Itu selalu bisa dijual seharga 20,000, kan? Noah berkata, orang-orang Ragnar meminjamkan villa kepada kami. Kami menjual barang orang lain. Bukankah itu terlalu pantas? Apa yang tidak pantas? Harold berkata, kamu bisa hidup selama 10 tahun, jadi TV jenis apa yang bisa digunakan selama 10 tahun? Lalu katakan padanya bahwa TV rusak dan kita bisa menghilangkannya. Selanjutnya kita tunggu sampai 80 juta dikreditkan ke rekening perusahaan. Akankah kita punya uang? Bisakah kita membeli yang lain yang persis sama? Mata Nyonya Wilson tua berbinar dan dia berkata, jangan bilang, metode Harold sangat bagus. Ketika Harold mendengar ini, dia tertawa dan berkata, nenek macam apa, saya masih sangat baik di saat kritis ini. Tidak buruk, tidak buruk. Nyonya Wilson mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu bisa memeriksa berapa harga TV baru, lalu menjualnya di OLX dulu. Harold segera datang ke TV LCD super besar di ruang tamu, melihat modelnya, lalu mencari di internet, dan berkata dengan heran, oh, saya akan gila, TV ini berharga 100,000. Keluarganya terkejut dengan jumlah ini. Satu TV seharga 100,000 yang terlalu boros, bukan? Harold dengan cepat membuka situs web bekas dan menemukan bahwa 90% TV baru di situs web bekas dapat terjual lebih dari 60,000. Jadi dia berkata, saya pikir mereka menjual lebih dari 60,000 untuk 90% TV baru, dan 10% kami adalah yang baru. 70,000 tidak masalah. Nyonya Wilson tua buru-buru berkata, jika Anda menjual seharga 70,000, Anda mungkin tidak ingin seseorang segera menjual seharga 70,000. Anda bisa menjualnya langsung seharga 60,000 dan diperkirakan bisa segera dijual. Prioritas utama kami sekarang adalah makan dengan cepat. Harold tiba-tiba menyadari, nenek, pikirkan itu semua, saya akan memotretnya, lalu memasang 60,000. Bagaimanapun, dia segera mengaktifkan fungsi kamera ponsel, mengambil beberapa foto di depan TV, dan mempostingnya di situs web bekas. Saat ini, di rumah Wu di Suzhou. Ragnar bertanya kepada asistennya, bagaimana situasi keluarga Wilson sekarang? Apakah mereka mulai bermain dengan Charlie? Asisten menelepon, dan kemudian berkata, Tuan Ragnar, orang yang bertanggung jawab atas pengawasan kami mengatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik dengan Charlie, jadi mereka tersedak dengan Charlie dan ibu mertuanya, dan kemudian kembali ke villa. Mereka sekarang ada di situs web. TV di villa sedang diobral. Ragnar mengira dia salah dengar, dan berseru, mengapa? Bab 1093. Ragnar tahu bahwa keluarga Wilson memiliki kehidupan yang sangat miskin, tetapi dia tidak tahu bahwa keluarga Wilson memiliki kehidupan yang buruk. Dia dengan ramah memberi mereka tempat tinggal untuk menempatkan mereka di bawah kelopak mata Charlie sebagai duri. Tapi yang tidak dia duga adalah mereka pindah dan hal pertama adalah menjual peralatan rumah tangga di villa. Dia mendengus marah dan mengutuk, keluarga ini benar-benar sekumpulan kotoran yang bau dan lumpur tidak bisa menopang dinding. Asisten juga merasa bahwa orang-orang ini terlalu rendah untuk melakukan sesuatu, jadi dia bertanya, Tuan Ragnar, apa kamu ingin mengejar mereka sekarang? Jika Anda tidak mengusir mereka, mereka akan berada di villa setelah beberapa saat dan memakan semuanya. Ragnar menghela nafas. Dia benar-benar tidak meremehkan keluarga ini, tetapi mereka sudah tinggal di sebelah rumah Charlie. Jika dia mengusir mereka sekarang, bukankah itu menunjukkan kelemahan Charlie? Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru untuk saat ini, lihatlah. Asisten itu mengangguk, kalau begitu saya akan membiarkan orang-orang terus memantau mereka. Pada saat ini, keluarga Wilson tidak tahu bahwa semua tindakan mereka ada di bawah hidung Ragnar. Setelah Harold memposting TV ini di situs web bekas, seseorang segera menghubunginya. Karena harga yang dia jual sangat murah,
baru dan hanya dijual seharga 60,000 atau setara dengan diskon 40%. Setelah pihak lain menanyakan beberapa informasi, dia langsung mengambil gambar barangnya di situs bekas dan mengatakan akan mengambil barangnya. Harold secara alami sangat senang untuk segera melaporkan alamat itu ke pihak lain dan pergi ke tempat yang nyaman. Pada saat ini, keluarga Wilson sangat lapar sehingga dada mereka terlentang, dan mereka menunggu TV dijual dan keluar untuk makan makanan lengkap dengan uang tersebut. Setelah beberapa saat, pasangan paruh baya datang. Setelah memeriksa TV dan memastikan bahwa tidak ada masalah dengan daya, mereka langsung memutuskan untuk membelinya. Namun karena mereka adalah pengunjung dan bukan sosok yang menipu, maka mobil tersebut hanya bisa diparkir di depan pintu area villa. Pasangan itu meminta Harold untuk membawa TV ke gerbang komunitas Thompson. Harold secara alami tidak memiliki pendapat apapun, tetapi TV ini terlalu besar, bahkan jika dia dan pria paruh baya tidak dapat mengangkatnya, jadi Noah bergabung. Ayah dan anak serta pria paruh baya membawa TV besar dan berjalan keluar area villa. Horia berjalan di belakang dengan Lady Wilson. Lady Wilson terlalu lapar, jadi dia sedikit terengah-engah dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Elaine baru saja melihat pemandangan ini, dia bersandar di pinggir jalan, tersenyum dan bertanya, "Oh, keluargamu baru saja pindah dan baru saja menjual TV. Sudah kubilang jangan membuat wajah bengkak untuk mengisi pria gemuk tanpa uang. Di villa mana di Thompson Anda mampu untuk tinggal?" Noah mengumpat dengan marah, "Kamu tahu, saya pikir TV ini terlalu kecil, jadi ubahlah ke yang lebih besar." Bah! Elaine mendengus jijik, "Benar-benar membual untuk tidak wajib militer? Saya tidak tahu situasi keluargamu. Grup Wilson bangkrut, dan istri Anda menyumbangkan semua uangnya untuk proyek Hope, dan keluarga Anda masih dapat memilikinya. Uang apa? Jika Anda benar-benar kaya, Anda tidak akan menjadi miskin dan lari ke jalan untuk menemukan kami untuk menerima Anda." Ketika Noah mendengar Elaine mengatakan bahwa istrinya telah menyumbangkan uang untuk proyek harapan, dia menjadi sangat marah. Dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia mengertakkan gigi dan melihat ke arah Elaine. "Saya memperingatkan Anda untuk mempertimbangkan sebelum Anda berbicara, hati-hati, saya akan menyelesaikan tagihan dengan Anda cepat atau lambat." "Ayolah." Elaine berkata dengan nada jijik, "Jika kamu seorang pria yang gagah, tanyakan saja padaku sekarang. Kebetulan menantu saya ada di rumah. Kalian berdua mengobrol dengan baik." Mendengar ini, Noah tiba-tiba menjadi lunak. Dia tidak berani berteriak pada Charlie, jadi dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Tunggu, kamu akan merasa lebih baik di masa depan." Setelah selesai berbicara, dia menyapa Harold dan berkata, "Harold, bergerak cepat, dan kirim TV dengan cepat." Horia memelototi Elaine saat akan pergi. Meskipun dia penuh dengan kebencian, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bab 1094. Setelah akhirnya membantu orang lain memasukkan TV ke dalam mobil, mereka menerimanya, dan menjual TV tersebut seharga 60,000. Harold berkata dengan penuh semangat, "Keluarga kami harus mendapatkan makanan yang enak. Bagaimana dengan hotpot seafood?" Nu buru-buru berkata, "Ya. Saya ingin membilas beberapa abalon untuk bersenang-senang." Nyonya Wilson berkata saat ini, "Harold, transfer dulu uang untuk menjual TV kepada saya menggunakan WeChat." Ketika Harold mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Nenek, uang ini baik-baik saja dengan saya, Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Nyonya Wilson tua telah mengalami begitu banyak pengalaman, tetapi sekarang dia hanya memiliki satu gagasan, yaitu, semua uang harus ditempatkan pada tempatnya sendiri, jika tidak dia tidak akan memiliki rasa aman sama sekali. Jadi dia berteriak pada Harold, "Kapan giliran Anda untuk mengambil keputusan di rumah saya? Siapa yang memenangkan villa kelas 1 Thompson? Apakah kamu lupa?" Ketika Harold mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Nuh tahu betul bahwa sudah waktunya bagi Lady Wilson untuk menjadi tuan rumah lagi, dan tidak ada yang boleh tidak mematuhinya. Jadi dia berteriak kepada Harold, "Nak, kapan kamu belajar berbicara dengan nenekmu? Anda memberikan uang itu kepada nenek Anda." Tak berdaya, Harold menggunakan WeChat untuk mentransfer semua uang ke Lady Wilson. Setelah menerima uang, Lady Wilson sedikit mereda, dan berkata, "Oke, pergi saja dan makan hotpot seafood sesuai keinginanmu. Di dalam restoran hotpot seafood."
Keluarga Wilson meminta sebuah kotak, dan keluarga itu masuk dan menjaga panci kecil. Karena terlalu banyak hari-hari sulit selama periode ini, tidak ada air berminyak di perut 5 orang, jadi semua orang memesan 1 meja makanan laut dan tidak 1 sayuran pun. Bosnya sudah panas, jadi mereka pesan 6 hotpot yang masih mengepul panas dan lembab. Namun, keluarga Wilson sangat menikmati makan, terutama Noah dan Harold, keduanya makan dan banyak berkeringat. Makannya Horiah tidak berkurang, karena dia juga banyak menderita di tungku batu bara hitam, belum lagi makan seafood, sudah lama dia bahkan belum makan udang. Dia menikmati makanannya, dan dia merasa kepanasan. Dia tanpa sadar melepas mantelnya, tetapi dia merasa bahwa dia sedang duduk di kursi, dia sedikit berkeringat, dan dia lengket dan tidak nyaman. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa bagian dari privasi itu tiba-tiba terasa gatal. Tapi lokasinya terlalu pribadi dan dia tidak bisa menggaruk atau menyentuh, jadi dia hanya bisa menggosok bolak-balik di kursi. Tapi gosokan ini tidak masalah, hanya terasa semakin gatal, dan semakin tidak nyaman. Dia pikir dia sedang makan hotpot, tetapi dia tiba-tiba merasakan sedikit di dalam hatinya dan mengingat sesuatu. Pengawas sialan dari Black Coal Kiln, ketika dia memaksakan diri untuk menemaninya malam dan malam beberapa waktu yang lalu, dia tidak hanya tidak pernah mandi, tetapi juga tidak pernah mengambil tindakan apapun. Selama kurun waktu itu dikatakan tidak lama, tidak pendek, selalu rendah higienitasnya, akan ada sedikit banyak bahaya yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah ini? Apakah dia sakit? Bab 1095. Saat mengira akan sakit, Horiah merasa gatal semakin kuat. Dia panik, dan berpikir, bagaimana jika dia benar-benar sakit? Dia bersatu kembali dengan suaminya sekarang. Jika dia benar-benar sakit, sulit untuk menyembunyikannya. Bagaimana jika dia tahu? Yang lebih menakutkan adalah ketika keduanya berada di rumah Hu kemarin, suara ombak masih terdengar. Saat itu, suaminya tidak mempersiapkan tindakan apapun. Apa yang harus dia lakukan jika dia menginfeksinya? Dengan cara ini, tidakkah dia tahu bahwa dia telah bersama orang lain di tambang batu bara hitam? Memikirkan hal tersebut, Horiah memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan besok pagi. Jika dia tidak sakit, dia akan beruntung. Jika dia benar-benar sakit, bagaimanapun juga, dia harus segera menemukan cara untuk menyembuhkannya. Tapi masalahnya datang lagi. Ketika pergi ke rumah sakit, dia harus mendaftar untuk memeriksakan diri, harus meresepkan obat, dan harus dirawat. Dia tidak punya uang sekarang, dan bahkan tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit untuk pendaftaran. Lady Wilson memiliki 60,000. Tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan sedikit uang ini darinya? Horiah tahu betul bahwa Lady Wilson memiliki banyak pendapat tentangnya sekarang. Alasannya adalah ketika Lady Wilson meminta uang kepada suaminya, dia dan suaminya asal-asalan, tetapi Charlie menyerahkan uangnya, membuat Lady Wilson sangat marah. Jadi dalam kasus ini, jelas tidak mungkin meminjam uang dari nyonya tua. Apa yang bisa dia lakukan? Jika Anda benar-benar sakit, Anda tidak bisa tidak mengobatinya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi khawatir. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang? Dia tiba-tiba berpikir untuk menjual TV dan langsung mendapat sedikit inspirasi. Villa ini begitu besar, banyak sekali furnitur dan peralatan di dalamnya, jadi dia bisa menemukan 1 atau 2 yang tidak terlalu mencolok. Bisakah hanya menjualnya? Jadi Lady Wilson tidak akan tahu. Memikirkan hal ini, Horiah melegakan hatinya dan memutuskan untuk kembali malam ini untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dijual secara diam-diam. Setelah berjualan besok, dia akan langsung ke rumah sakit untuk registrasi. Namun, Horiah tidak menyangka rasa gatalnya akan bertambah dan malah mereda. Dia duduk di kursi dan menggosok maju mundur untuk waktu yang lama. Semakin dia menggosoknya, semakin dia merasa membutuhkan lebih banyak, tetapi dia selalu merasa sangat tidak nyaman karena gatal pada sepatu botnya. Noah melihat bahwa dia selalu bergesekan ke sana kemari, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Istriku, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan?" Horiah panik dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, tidak ada yang tidak nyaman." Noah mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut, tetapi setelah beberapa saat, dia bersandar di telinganya dan berkata dengan lembut, "Istri, apakah kamu bersalah karena wasir?"
Ketika Horiah mendengar ini, dia tanpa sadar melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, jangan bicara yang tidak masuk akal." Noah tersenyum dan berkata, "Kami adalah orang tua dan istri, saya belum mengenalmu. Bukankah sebelumnya Anda sering melakukan kejahatan? Saya akan membeli sekotak salep dalam perjalanan pulang nanti, dan kembali dan mengoleskannya." Horiah berkata dengan panik, "Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang seperti itu." Semakin tidak natural ekspresi Horiah, semakin terlihat ia ingin menutupi. Jadi, Nuh menyeringai, menunjuk ke makanan laut di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa makanan laut di atas meja semuanya berlemak. Jika ada peradangan di tubuh, atau ada bisul, jerawat, atau wasir, Anda tidak boleh menyentuh makanan laut. Kamu baru saja makan begitu banyak, jadi berhati-hatilah." Horiah kaget mendengarnya, bahkan sumpit di tangannya pun jatuh ke tanah dengan keras. Dia juga tahu bahwa makanan laut itu berbulu, luka radang atau wasir takut berbulu, tetapi apakah dia takut dengan penyakit ginekologi atau kelamin? Memikirkan hal ini, Horiah langsung mengeluarkan ponselnya dan mencari saluran di ponselnya sementara yang lain tidak memperhatikan, bisakah pasien PMS makan seafood? Setelah mencari, hasilnya mengejutkannya.